aku rangkul papa, aku teriak, aku bilang aku mau buat lawatan abis ini, kayak gitu lah. Pokoknya aku kayak gak mau tahu gimana caranya lah pokoknya. Ya. Kalau di Alkitab 1 orang mengalahkan 1.000 dan 2 orang 10.000, aku mau lebih banyak. Pokoknya 1 orang 1 juta, 2 orang 10 juta. Semuanya, waduh, senang. Dengan kondisi dia. Ya, dan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial, seorang perempuan cantik, dan langsung aja kalian pasti nggak menduga kalau misalnya tamunya ini ya. Kita kasih tepuk tangan yang sangat meriah untuk Tiara Andini. Halo Tiara. Halo Kak. Ya. Coba lihat kamera sini. Tiara kan? Iya loh. Iya, tamu kita hari ini Tiara ya. Cuma bukan Tiara Andini, Deborah Tiara. Iya, Deborah Tiara ya. Iya Kak. Tapi agak mirip ya mukanya ya. Katanya sih gitu ya. Katanya sih gitu ya. Iya. Cuma gak tahu kalau suaranya gimana. Tapi enggak sih, kalau suara tuh berbanding terbalik ya. Oh, bagusan siapa? Bagusan kamu? Saya lah, jelas dong. Mirip gak sih yang di studio, tahu Tiara Andini gak? Tahu gak? Mirip gak? Mirip ya, bener ya? Mirip kan, bener ya? Iya, katanya mirip. Gingsul-gingsulnya juga mirip ya. Luar biasa. Oke, Deborah Tiara biasa dipanggil Deptir. Iya. Kenapa dipanggil Deptir? Karena banyak nama Deborah dan banyak nama Tiara, jadi saya tengah-tengahnya. Oh gitu. Deptir gitu. Deptir ya. Iya. Harusnya Deptiar. Iya, tapi susah Kalau ya. nggak Debiar. Iya, jelek ya. Jadi Deptir ya panggilannya ya. Oke, apa kabar Deborah Tiara? Deptir, Baik, apa Kak. kabar Deptir? Baik, luar biasa. Ya udah lama gak ketemu ya kita ya. Iya. Ya kan? Lama kan kita gak ketemu Lama kan? banget. Gimana sekarang kabarnya? Luar biasa ya. Luar biasa. Baik. Kelihatannya ceria ya sekarang ya. Ceria banget dong. Ya udah ada yang mengisi kekosongan di hati gitu kan. Udah nggak single gitu kan, udah nggak jomblo gitu kan. Dari sekian perjalanan bertahun-tahun, dari teman ngarep-ngarep. Malu saya jadinya, aduh, saya jadi malu ini, aduh. Dari teman ngarep-ngarep sampai jadi teman lagi. Aduh, jadi malu dibahas. Terus terpisahkan gitu kan, akhirnya menyatu. Itu kok udah ada cincin di jari manis? Itu kan dari acara waktu itu kan. Bukan ini, bukan. Bukan dong. Ini kan ada acara waktu itu terus dikasih. Kenapa lah. dia nggak pernah ngasih apa-apa gitu? Gimana sih jadi cowok tuh orang? Belum Kak, belum. Ya. Jadi sementara masih antar jemput aja gitu ya. Jadi ojek online. Nice. Aduh, jadi malu saya. Kapan lagi gue punya kesempatan ngecengin kan, ya kecuali di sini aja. Ya gitu. benar. Kalau ngeliat dari penampilannya hari ini, Deptir ini ceria sekali ya. Ceria banget gak Hidupnya sih? penuh dengan sukacita ya sekarang ya. Parah sih itu. Apa sih yang membuat kamu tuh ceria? Pastinya Tuhan ya. Kan the joy of the Lord is my strength. Itu The joy of the Lord is my pasti strength. banget sih itu. Yes. Itu alasan pertama banget. Itu alasan pertama. Alasan kedua? Alasan kedua pasti bisa sukacita, bisa terus ceria itu pasti karena sebelumnya ada proses permukaan yang cukup ya cukup menyakitkan, tapi ujungnya Tuhan kasih lihat yang baik dan selalu di luar sama pikiran nalar sih sejujurnya. Iya, ujungnya kita bisa ngelihat Tuhan bekerja ternyata lewat itu ya. Kemudian faktor yang ketiga ada nggak? Udah itu aja atau ada faktor yang lain? Faktor ketiga apa ya? Ya karena itu keputusan sih Kak. Iya, kan setiap hari dihadapkan dengan keputusan-keputusan. Dan setiap hari aku juga struggle dan kayak ayo pilih buat jadi sukacita. Karena sukacita itu gak bisa gak bisa dipengaruhi dengan sekitar. Enggak, itu tergantung diri sendiri. Oke, faktor ketiga. Faktor keempat ini, oke gue tanya terus dah. Udah Sampai ada jawaban bahwa ada akhirnya yang mengisi. Enggak ada. Terus. Tapi itu benar banget karena memang apa ya? Karena memang ya saya juga suka sih sama ayat itu, the joy of the Lord is my strength gitu kan ya. Bahwa sukacita yang daripada Tuhan itu adalah kekuatan kita. Dan salah satunya kan dari buah roh itu kan adalah sukacita ya. Kasih sukacita. Iya, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, bagus banget suaranya. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Teng. Nah itu. Artinya kalau misalnya kita ngomongin sukacita itu kan, sukacita itu bukan tergantung daripada apa yang ada di sekitar kita ya. Iya.
Jadi sukacita itu benar-benar asalnya tuh dari dalam sini gitu ya. Karena itu yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Itu adalah buah. Tapi untuk menghasilkan buah artinya kan ada sesuatu bibit yang ditanam terlebih dahulu. Yang harus dimatikan dulu kan. Dan bibit itu harus mati dulu, harus pecah, tertanam, terkubur sampai itu bisa bertumbuh besar, berbuah, menghasilkan buah. Dan buahnya itu salah satunya adalah sukacita. Yang sekarang Deptir miliki dalam hidupnya gitu ya. Iya, pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang apa ya, yang berseberangan dengan sukacita ini? Wah, jadi tanya itu. Kita mulai dari yang receh-receh dulu, dalam tanda petik gitu, dari yang kecil-kecil dulu deh, jangan langsung yang berat. Misalkan ini kan hari ini kan kamu bilang kan kamu penuh dari ekspresinya, dari gesturnya kan happy banget gitu kan, sukacita terus gitu kan. Iya. Pernah nggak sih ngalamin di tengah-tengah sukacita kamu tuh ngalamin hal yang aduh nggak enak nih? Pernah lah. Siapa sih yang nggak pernah ngalamin hal yang gak enak padahal lagi senang-senangnya. Ya lagi senang-senang tiba-tiba di sekolah di kelas tahu kayak ternyata remet kan tuh sedih ya. Jadinya nggak ya untuk kayak tapi harus kayak lagi happy remet gitu kan. Iya, lagi happy. Itu kesalahan pribadi ya, kesalahan sendiri ya. Tapi itu tetap kayak menyedihkan gitu waktu kita tahu kalau ya remet. Berarti gue ngulang gitu kan kayak. Harus atau kayak misalnya lagi senang-senang tiba-tiba panggil guru dimarahin karena ada entah kesalahan kita entah drop iya kayak gitu ada aja kan pasti ada sih Kak, nggak mungkin lah yang suka hidup tuh gak mungkin sukacita terus nggak ada daun-daunnya tuh nggak mungkin sih. Nggak mungkin enak terus kalau sukacita sih harus sukacita itu senantiasa gitu. Nggak cuman mungkin senang-senangnya aja tuh nggak mungkin. Cuman mungkin yang orang tahu kan pasti yang senang-senangnya aja ya karena kalau yang kelihatan kan begitu emang. Iya karena kan kita juga nggak mungkin nunjukin yang jelek-jelek kalau nggak orang nggak akan hidup, maksudnya nggak kayak gue nggak mau hidup lah mending gitu. Nah terus kamu waktu ngalamin kayak gitu mensiasatinya gimana? Atau apa mengcounternya tuh seperti apa? Misalnya udah kayak aduh sedih nih. Nah, belajar kayak salahnya di sini, diperbaikin, langsung cepet-cepet beresin mood. Iya, jangan drop terus ya. Jangan terlalu lama di kesedihan dan kekesalan itu tuh. Jatuhnya baper nanti. Iya. Gitu nanti jadinya marah-marah mulu setiap hari, maksudnya satu hari itu marah-marah terus kan gak enak ya. Gak enak. Iya, ketemu orang juga, kan gak enak. Iya, kita juga emosi apalagi kalau misalnya disapa lagi muram kan kayak gak mungkin dong, sedangkan nggak ada orang kita nggak ada salah atau orang itu nggak ada salah sama kita, tapi disapa kitanya malah gak ngasih respon yang baik kan gak enak ya. Nggak buat hubungan tuh jadi gak enak banget. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Pernah nggak kebawa-bawa gitu? Lo kayak nanya gitu kan? Ya pernah lah, maksudnya pasti itu jadi kayak sakut paut gitu loh Kak. Karena kan itu tetap jadi inner circle ya. Mungkin kalau yang ya paling banyak kena getahnya inner circle sih. Iya makanya inner circle sih paling banyak kena getahnya, keluarga, kakak saya, gitu. Pacar saya. Nah itu kan gitu kan. Paling banyak kena percikannya kayak gitu. Iya benar. Tiba-tiba diambekin lah, tiba-tiba gak enak tuh. Di rumah kayak jadi minta tolong kakak tuh jadi atau kayak cepetan kayak ngegas gitu kan. Tuh kan ngomong sama orang tua juga jadi bahkan jadi ngegas kan gak enak. Jadi kayak harus cepet-cepet beresin mood sih biar nggak kemana-mana gitu. Kalau kita punya sukacita di dalam kita harus segera beresin itu ya. Wah oke. Nice. Nah ini langsung aja gitu kan. Nah kira-kira hal terberat dalam hidupmu tuh apa sih? Seperti yang kita bilangin kan, untuk kita ini bisa memperoleh buah sukacita itu kan artinya kan ada sebuah benih yang ditanam gitu kan, dimana benih itu kan harus mati, dan itu kan bicara soal benih yang harus mati ditanam dan untuk menghasilkan sebuah pohon yang besar dan akhirnya dia menumbuhkan buah yang matang yang manis, itu salah satunya adalah sukacita gitu kan, dan yang lain-lainnya kasih sukacita dan bla 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 segala macam 9 buah roh itu dalam hidup kita, karakter apapun juga itu semua yang baik gitu kan ya. Apa sih kira-kira yang paling nih ya? Iya. Yang paling banget nih. Ya kita yang ngomong sampai saat ini yang paling deh. Yang bisa membuat kamu tuh bisa jadi kayak sekarang gitu. Yang kira-kira ini lewat hal kejadian itu ternyata itulah yang membentuk aku sampai sekarang ini waktu jalan aku sama Tuhan tuh. Mungkin dari awal ya. Iya. Dari awal nih sebelum booming tuh ya. Dari kecil itu sebenarnya di keluarga aku tuh sebenarnya nggak seenak itu. Gak seenak kehidupan. Iya maksudnya yang diharapkan manusia. Iya benar. Oke mungkin untuk financial atau ekonomi masih baik-baik aja ya. Oke. Cuman
pasti ada momen-momen yang kayak aku dibanding sama kakak. Even aku yang Nike positifnya ya. Kakakmu Nike, Yemima ya? Iya, Yemima. Kok Nike sih? Maksudnya kayak aku mungkin yang positifnya ya. Maksudnya aku yang dibandinginnya tuh kayak adekmu dong misalnya gitu. Tapi itu tetap menyakitkan. Iya. Karena gak enak jadi bahan komparasi lah. Pokoknya ya. iya gak enak lah. Tapi kadang-kadang juga sebenarnya kayak Tapi gitu. kan itu kan gak enaknya karena kamu sayang sama kakakmu pastinya. Karena aku lihat dia juga dan kayak kok sakit banget ya kayak gitu sih, lebih gak enak kayak banget kehidupan gitu sehari-hari juga sih. Terus kayak misalnya ya gitu gimana sih masalah-masalah keluarga yang iya ngerti ya gitulah sampai dibanding-bandingkan gitu. Iya habis itu Tuhan proses keluarga kami lah pokoknya. Ada momen-momen yang kayak kita turun, ekonomi semua turun seret. Waktu SMP itu kelas berapa ya, kelas 8 tuh kayak tiba-tiba kayak langsung turun gitu. Dalam satu momen tuh. Iya dalam sekian bulan. Pokoknya kayak ngerti lah ya, namanya juga Tuhan proses ya. Jadi kayak grafisnya tuh kayaknya drop gitu. Tapi misalnya dari ada mobil tiba-tiba gak ada mobil tiba-tiba sampai akhirnya itu udah kayak udah mulai berdamai nih dengan keadaan yang mungkin dulu secara ekonomi zaman aku TK sampai SD tuh masih enak, bisa foya-foya gitu kan. Kalau yang pas SMP tuh kayak agak-agak masih bisa, cuman masih nggak seenak dulu lah gitu ya. Nggak kan. nyaman ya, iya. Nggak comfort ya. Tapi masih karena ada, maksudnya kalau aku ya pribadi nih, karena masih ada mama kan, jadi masih kayak ada yang masih bisa lah, gitu. Sampai akhirnya aku SMA, kakakku kuliah. Oke. Nah disitulah itu sampai sekarang ya titik terberat di hidupku tuh masih di lembah itu. Waktu mama sama adek aku meninggal. Oke. Ya mungkin banyak yang udah tahu kali ya Kak ya. Ya waktu mama sama adek aku dibunuh orang tuh langsung kayak maksudnya hari itu karena secara finansial, secara ekonomi itu tuh sebenarnya lagi naik. Okay. Udah mulai naik. Udah mulai bergerak naik. Udah mulai bergerak naik, tiba-tiba seret gitu. Turun ya. Baru nih pengen berpengharapan nih gitu. Iya, baru kayak udah mulai mendaki, ini udah tengah-tengah gitu ya salahnya. Udah menuju tengah-tengah lah. Tiba-tiba dengan seizin Tuhan lagi balik lagi itu proses ya. Kayak langsung zret gitu. Wah, itu langsung kayak apa ya? Itu seperti apa ya, petir di siang bolong. Iya, kayak gak ada ABC, gak ada intro, langsung aja gitu. Wah kayak maksudnya dari apalagi secara mental ya. Aku kan masih kelas 1 SMA, baru masuk bulan Oktober kan. SMA masuk mungkin Juli Agustus lah ya. Juli Agustus. Masuk, itu kejadian bulan Oktober. Iya kejadian bulan Oktober. Yang sampai viral itu ya. Iya. Terus kayak langsung kayak terus kakakku juga masalahnya dia kuliah di luar kota kan. Jadi dia juga dia jadi mahasiswa baru. Baru jadi mahasiswa baru. Belum lama udah langsung kayak itu kita sebenarnya sekeluarga langsung itu sangat berpengaruh sih. Makanya yang aku bilang tadi kayak itu lagi udah mulai naik secara mental, udah mulai siap gitu ya. Maksudnya udah siap, maksudnya karena udah diproses udah mulai siap. Tiba-tiba tuh diizinin proses lagi kayak enggak, lo belum siap gitu kayaknya ya. Terus langsung kayak, itu yang buat aku kayak bengong sejujurnya ya. Kayak, kok bisa? Apaan kayak gitu loh. Sampai masih kayak, kalau inget-inget itu setiap kali inget itu kayak, kok bisa ya hari itu gak ada mimpi apa-apa, gak ada firasat apa. Terus hari itu kejadian, terus kayak, apaan gitu masih sangat-sangat kayak, kok dadakan sih gitu. Unpredictable banget. Udah gitu ya pokoknya banyak lah Tuhan proses di situ sampai sekian ya setahunan lebih kali ya. Itu rasa itu. Iya setahun bahkan sampai 4 tahun tuh masih gitu. Gitu. Gimana gitu. Nah itu kan tadi kan kamu bilang itu kan sekian bulan sebelum kejadian itu kan kondisi lagi ngedrop tuh, grafis di keluarga ngedrop secara ekonomi misalnya gitu kan. Dan kemudian sampai dalam ketemu satu titik itu mulai bisa adaptasi dan juga mulai ada peningkatan gitu kan ya, mulai ada ini ada pengharapan nih. Ini bisa balik nih gitu misalnya gitu kan, bahkan bisa lebih kuat gitu. Kemudian Tuhan izinkan untuk dihajar
dengan kejadian yang tidak mengenakan gitu ya. Ada orang datang dan melakukan pembantaian gitu ya di rumah mamahmu dan adikmu yang jadi korban Joel ya, betul ya. Saya belum sempat ketemu tuh sama Joel gitu kan. Nah, di hati kan itu kan pasti kan berkata gitu kan, waduh ini udah mulai ngerti nih udah mulai bisa ngikutin ritmenya nih gitu kan ya. Udah mulai oke nih ada nih sebuah harapan, kemudian kejadian seperti itu. Nah, sejujurnya hari itu di hati secara jujur gitu ya, yang kamu rasain tuh gimana sih? Yang secara jujur, waduh Tuhan kok begini? Sejujurnya ya, waktu kecewa, marah hari H gitu ya, jebret pada aku datang lagi, maksudnya pulang sekolah, lihat langsung lagi. Iya, kan itu kan kamu juga kan dari sekolah juga nggak ada yang ngabarin kan kalau terjadi itu kan? Maksudnya ternyata ada yang nelfon aku, cuman HP-ku aku taruh tas kan, aku naik motor, nggak tahu ternyata datang, lihat sendiri korbannya kayak gimana, jenazahnya kayak gimana di kamar. Sejujurnya tuh awal pertama kali lihat ya, itu tuh aku nggak bisa ngomong, aku nggak tahu harus apa karena sehancur itu, sekacau itu. Sampai akhirnya tuh momen udah kayak diam gitu ya, Terus tiba-tiba sejujurnya ada pertanyaan sih kayak, Tuhan kenapa sih harus kayak gini gitu. Mungkin hari itu juga banyak banget lah Kak bisikan yang kayak kan Tuhan gak sayang kamu gitu-gitu. Terus kayak kan kamu keluarga pelayan, tapi kok Tuhan tidak menyelamatkan keluargamu, itu pasti kayak gitu berisik gitu. Tapi di hatiku sejujurnya waktu ada itu emang ada pertanyaan yang kayak, Tuhan kenapa sih harus kayak gini? Tapi tiba-tiba langsung sadar, terus kayak enggak, Tuhan baik. Itu beneran dari hati. Tuhan baik. Bahkan ada satu pujian yang keluar dari hatiku tuh yang suka dibawain sama almarhum Pak Petrus Agung, yang God is too wise to be mistaken. Itu tuh itu satu lagu itu ngalir itu kayak itu tiba-tiba keluar. Iya. Wow. Dan itu it's okay. Kayak iya ya. Semua yang Tuhan rencanain tuh baik gitu loh. Walaupun ya kita nggak bisa lihat ya, belum sampai bisa lihat di titik rencana Tuhan ini mau kemana gitu. Cuman lagunya kan bilang trust his heart ya. Karena buatku ini yang jadi rema aku sekian bulan setelah itu, kayak percaya itu kan bukan waktu di depan kita tahu baik-baik aja kan. Kalau percaya kayak gitu kan itu istilahnya udah dijamin, kayak misalnya misalnya papa aku deh nyuruh pergi kemana beli apa gitu. Ya papa tahu nggak ada bahaya, jadi dia nggak akan nge-warning aku sedemikian rupa gitu kan. Tapi toh di Alkitab juga dibilang kan, kayak Tuhan sendiri bilang aku akan menyertai kamu. Tuhan itu tidak akan menyertai kalau di depan itu gak bahaya. Maksudnya menurutku ya, hari itu remanya kayak kalau semua baik-baik aja itu di jalan tol aja bahkan gak akan ada warning kalau itu baik-baik aja. Ya kan. Tapi karena Tuhan tahu itu gak baik-baik aja, makanya Tuhan akan menyertai. Jadi hari itu kayak ya percaya itu bukan waktu di depan baik-baik aja, justru waktu kita nggak tahu di depan ada apa, itu yang kita butuh percaya itu. Iya. Terus yang kayak trust his heart tuh kayak sejujurnya susah sih, karena kan kita nggak tahu ya di depan tuh ada apa, rencana Tuhan seperti apa. Ngomongnya sih gampang. Ngomongnya gampang banget. Aku percaya Tuhan, percaya. Tapi waktu dihadapin kan itu kayak beneran gak sih percaya, bener gak sih iman lo tuh itu sesepakat itu apa? That is faith. Iya, terus kayak ya udah, karena aku ya mungkin ya namanya juga orang gila kali ya, kayak karena aku cukup gila gitu ya, jadi kayak ya udahlah percaya aja walaupun aku nggak tahu tuh ujungnya bakal kayak gimana. Tapi kayak ya udahlah, udah emang juga kan istilahnya orang Kristen juga ada dicap orang gila, ya udahlah kita kalau jadi orang gila totalitas ya kan. Jadi kalau bahkan jadilah orang gila yang profesional gitu. Jadi bahkan waktu misalnya gini ya, keadaan atau fakta yang di depan tuh gak sesuai gitu ya, atau kayak gak bisa lagi gitu dibenerin, tapi kebenarannya tidak seperti itu. Jadi kayak ya udah biarin aja, orang memang ya semua orang lah nganggap saya gila, ya biarin aja lah. Tuh juga saya percaya, udahlah nggak apa-apa, yang penting saya percaya sama Tuhan gitu. Saya nggak percaya sama apa yang saya lihat, saya nggak percaya sama realita dan nasib saya nggak percaya, saya percaya sama Tuhan. Karena Tuhan itu adalah penulis skenario terbaik pokoknya. Jadi ya
kita bisa bilang tapi Tuhan tuh bisa tiba-tiba itu tuh gak ada gitu. Tapi ya itulah namanya juga Tuhan ya. Kalau manusia kan gak mungkin ya. Gitu sih Kak. Berarti waktu itu kan kamu kan berarti out of nowhere gitu ya. Tiba-tiba yang walaupun ada sebuah pertanyaan tapi tiba-tiba ada sebuah pujian yang ngalir di hati gitu. God is too wise to be mistaken. Itu saya suka sih lagunya. When you don't understand, when you don't see his hand, when you can't trust his hands, trust his heart, gitu kan? Aduh, suara gue kok jadi kayak gitu. Wow, itu sih keren banget gitu ya. Dan itu yang keluar di hati. Iya, sejujurnya ini nggak bohong ya, ini nggak peres nih, nggak buat apa nggak. Itu beneran yang di hatiku tuh keluar, itu bener. Nah, kira-kira kamu bisa tahu, bisa punya pengertian itu gimana gitu? Maksudnya kan kebanyakan orang pasti kan ngalamin hal kayak gitu ya. Pasti ya bertanya pasti gitu kan. Pasti kan ada marah, ada kecewa gitu dan kamu tuh bisa dapat sebuah momen di mana di situ kamu itu bisa dapat pengertian seperti itu sehingga kamu bisa berkata God is good. He is too wise to be mistaken. Dia tuh terlalu berhikmat untuk dia membuat sebuah kesalahan. Karena kan aku baca Alkitab ya. Di Alkitab itu gak ada hal yang yang enak yang dialami oleh tokoh-tokoh yang punya nama besar di Alkitab. Jadi kayak aku tiba-tiba inget Daud hari itu. Kayak dia lebih parah dari aku. Maksudku kayak ya keluarganya dibantai lah. Udah gitu istri-istrinya semua waktu itu sempat jadi jarahan lah, ditinggalin, ditusuk dari belakang. Wah, udah segala-galanya. Udah bahkan dia ditinggalin rakyatnya, tapi dia tetap percaya Tuhan tuh lebih. Itu yang buat aku kayak kalau Daud bisa, kenapa gue nggak bisa gitu. Itu doang sih, cuman kayak aku inget Daud hari itu. Ingat kejadian yang seperti Daud. Maksudnya kejadian-kejadian yang banyak loh di Alkitab tuh yang ditinggalin, ditinggal siapa seolah-olah gitu. Semua meninggalkan gitu tapi ya. Dia tetap punya pengharapan sampai Tuhan. Aku inget tiba-tiba waktu aku lagi gitu, aku inget ayat yang di Mazmur yang bilang, aku akan memperkuat kepercayaanku kepada Tuhan. Hari itu aku inget ayat itu. Jadi kayak dengan semua bisikan yang ada ya, intimidasi apa segala macam. Itu bisikan segala macam. Iya, intimidasi lah, itu kuat banget lah. Tapi tiba-tiba di hatiku tuh kayak, oh ya inget Daud, aku akan memperkuat kepercayaanku sekali lagi gitu. Ayo sekali lagi, walaupun sekali lagi itu berkali-kali, nggak apa-apa, sekali lagi terus gitu. Dan apa yang kamu lakukan waktu itu untuk merontokkan setiap bisikan, setiap intimidasi? Aku ngomong kayak gitu, jadi aku mau percaya sama Tuhan, mau apapun yang terjadi ya, whatever happen gitu ya. Counter terus, apa aja, pokoknya sekali lagi terus aja sekali lagi, nggak apa-apa, sampai berkali-kali, pokoknya sampai aku nggak mau denger bisikan. Sampai hari itu sejujurnya aku ngomong di depan jenazah Ade sama mamaku, aku bilang kayak aku akan buat lawatan karena 2 orang ini. Aku teriak karena itu kamu teriak kayak gitu. Maksudnya hitungan menit aja tuh langsung gitu. Sangat banyak gitu. Banyak banget di telinga tuh, kayak di pikiran tuh kayak gitu. Banyak banget. Langsung aku berdiri, aku rangkul papa, aku teriak, aku bilang aku mau buat lawatan abis ini, kayak gitu lah. Pokoknya aku kayak gak mau tahu gimana caranya lah pokoknya. Kalau di Alkitab 1 orang mengalahkan 1000 dan 2 orang 10.000, aku mau lebih banyak. Pokoknya 1 orang 1 juta, 2 orang 10 juta, pokoknya berjuta gitu. Aku mau pokoknya harus banyak gitu. Aku kayak nggak mau kalah lah. Kalau saya aku kayak bilang loh, kalau iblis bisa mencoba menghancurkan hidupku, kayak salah orang gitu. Salah orang. Kayak ya karena iblis melihat aku secara manusia, tapi aku melihat Tuhan ya gitu. Yang iblis gak tahu tuh adalah aku punya Tuhan gitu. Dia lupa tuh. Aku punya Tuhan yang kayak gitu, yang superhero banget gitu. Iya. Yang punya sesuatu yang jauh lebih besar. Yang selalu punya skenario yang plot twist gitu. Iblis tuh lupa. Jadi kayak gak apa-apa. Mungkin dia lihat dia cukup bodoh ya. Iya, dia cukup bodoh. Makanya dia bisa melihat kesana. Makanya kan dia dikalahkan. Jadi hari itu kayak karena aku sama Tuhan, aku bisa. Iya. Mau kayak
orang gila kayak bodoh amat deh. Yang penting gue sama Tuhan deh, bisa deh gitu. Dan hari itu bersama dengan Tuhan kamu mengalahkan setiap bisikan itu. Kalau boleh tahu gitu kan. Itu kan bisikan itu seperti yang kamu bilang kan sepersekian detik itu datang begitu banyak gitu ya. Jadi saya bisa ngerti banget sih bagaimana kondisinya gitu ya. Mungkin saya nggak pernah mengalami hal yang seberat itu, tapi saya bisa banget mengimajinasikan atau menggambarkan seperti apa sih bisikan itu gitu kan. Walaupun jadi teman-teman begini, walaupun kita ini di dalam kita ini tahu tentang firman, tahu tentang kebenaran, tapi yang namanya bisikan dari luar itu tetap itu meletihkan gitu ya. Dan kita memang benar-benar butuh counter itu sih. Kita butuh counter itu, dan sehingga akhirnya Deptir hari itu keluar jadi pemenang gitu kan. Itu kan sekian lama tuh ya. Nah kira-kira prosesnya waktu itu sampai kira-kira bisikan itu mulai hilang dan mulai menjadi senyap, itu kira-kira berapa lama tuh? Setahunan kayaknya. Setahun ya. Berarti kamu berperang selama setahun itu ya. Sampai aku bahkan enggak setahunan sih, lebih Kak. Sampai aku mau kuliah. Dan itu isinya tuh peperangan terus yang kayak gitu. Di satu sisi belum lagi ngalamin hal-hal yang lain yang tidak mengenakan tuh kan. Bukan cuma mamamu doang, bukan cuma ademu, ternyata teman-teman di planet juga begini kan. Tuh kan pemimpin kamu gini kan. Tuh kan ini begini kan. Gitu, dan itu selama 2 tahun itu 2 tahun 3 tahun lah 2 tahun 3 tahun itu peperangan seperti itu sampai akhirnya and then kayak dah selesai tuh. Bisikan yang itu terus ya. Intimidasi yang seperti itu maksudnya gitu ya. Ya, dan hari itu kamu keluar menjadi lebih daripada pemenang ya tentunya ya. Dan tentunya itu bersama dengan Tuhan. Wow, keren banget. Itu bagus banget sih, memang bener gitu kan. Salah satu yang iblis gak pernah tahu adalah dalam peperangan kita, dia itu ngertinya kita ini manusia gitu kan. Arti kalau misalnya di manusia ini wah dikasih yang kayak gini lo bakalan hancur. Tapi di satu sisi dia tuh gak pernah tahu kalau kita ini punya Tuhan yang besar. Gitu kan. Dia nggak pernah tahu kalau misalnya waktu kita ini cuma sekedar manusia biasa, tapi waktu kita bersama dengan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, beyond human ya. Bahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, firman Tuhan ngomong kan bahwa roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh pun juga yang ada di dunia ini. Dan sekarang kejadiannya sudah berapa lama lewat? 6 5 2015 ke 2021 ya 6 tahun ya. Oktober 6 tahun ya. 6 tahun. Dan 6 tahun ini sudah mengerjakan begitu banyak lawatan ya, seperti yang didoakan. Dan sekali lagi itu bukan berbicara soal ya, mungkin itu adalah mesbah ya. Itu adalah mesbah. Tapi saya percaya di mana-mana yang ditulis di Alkitab, setiap kali ada mesbah ada api yang nyamber, ada apa yang nyala, ada dupa yang mewangi di hadapan Tuhan, dan ada sebuah janji dan firman yang turun. Dan saya berdoa sekali lagi buat Tiara nih, anaknya bilangnya Tiara gitu kan. Saya ngelihatnya selalu mirip kayak Tiara gitu kan. Ya buat Deptir pokoknya I wish you nothing but the best. Yes, amin. Nggak ada yang bisa saya ucapin apa-apa. Saya setiap kali dengar cerita kamu ya saya cuma terkagum-kagum sama Tuhan sih. Tuhan itu, puji Tuhan lah. He's so amazing gitu kan ya. Dan sekarang kuliahnya udah semester 7. Udah mau lulus ya. Sebentar lagi mau lulus kuliah. Dan saya mendoakan buat semua cita-cita masa depan pelayanan. Semakin hari semakin di depan mungkin gak akan pernah mudah gitu kan. Tapi percaya kalau Tuhan pernah bawa kamu ngelewatin sesuatu yang Tuhan itu orang bilang gak akan pernah mudah, tapi Tuhan itu selalu mempermudah. Beneran gak? Itu namanya anugerah. Iya, itu anugerah sih. Itu namanya. Setelah kejadian itu tiba-tiba hidupku berubah kan, life changing, terus tiba-tiba ya itu Tuhan sih. Iya, makanya tuh kayak wah ini keren banget sih. Aku kayak ini ternyata yang Tuhan rencanakan ya gitu. Dia terus puji Tuhannya aku gak marah hari itu ya gitu. Ya mungkin marah mungkin ada, cuma gak terucap mungkin gitu kan. Tapi kan ada anugerah Tuhan yang membungkus sedemikian rupa sehingga kita ini benar-benar diberikan kemampuan, kekuatan, anugerah untuk melewati itu. Dan begitu kita ngeliat sekarang, pasti kamu bakal berpikir, untung kok waktu itu gue gak marah. Iya bener. Untung hari itu gue merespon dengan Tuhan. Padahal di situ tuh sebenarnya menurutku ya itu tuh 50-50 antara Tuhan sama iblis tuh 50-50. Pasti itu istilah kata diperebutkan. Iya, you are standing in the edge. Iya, ini kayak aduh di mana nih dia bakal condong kemana nih? Iya gitu. Itu justru kondisinya kalau udah 50-50 itu condong 5% aja gitu ya, itu udah bahaya banget sih udah gitu. Bahaya banget dan sih harus itu. Bersyukur karena kamu hari itu ada sebuah anugerah yang membuat kamu merespon dengan benar. Iya, puji Tuhan lah. Istilahnya puji Tuhan lah, aku ada jadi di pihak Tuhan gitu ya dia. Dan terus akan
jadi berkat tentunya Yes, buat amin. buat generasimu ya. Amin. Beresin kuliah. Yes. Itu ya. Amin, Kak, doakan. Pelayanan makin kuat, makin Amin. dahsyat. Terima kasih sekali lagi buat Tiara yang tentunya ini pasti bakalan jadi inspirasi buat setiap kita ya. Jadi teman-teman dimanapun kamu berada ya, waktu kamu mengalami masalah gitu kan, mari berespon dengan benar. Yes. Ya, dan sebelum bereaksi, sebelum terucap, doa lah. Karena biar bagaimanapun juga dia Tuhan Allah Immanuel, dia Tuhan yang akan selalu menyertai jalan kita. Intinya kalau misalnya dia Tuhan menyertai jalan kita, di depan mungkin jalannya gak baik-baik aja. Tapi ada sebuah jaminan yang berkata, ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Dan ada satu firman Tuhan yang mengatakan, if God is for us, then who can stand against us gitu kan. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang bisa jadi lawan kita? Gak ada. Oke, terima kasih sekali lagi buat Devtir ya, Tiara yang hari ini mengisi acara Art Talk yang sangat menginspirasi. Kalau misalnya siaran hari ini, tayangan hari ini itu memberkati hidupmu, jangan lupa untuk di like ya. Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Kalau misalnya kalian diberkati dan kalian pengen tahu siapa sih kira-kira tamu kita berikutnya, tulis aja di kolom komentar. Dan kalau misalnya ini kamu ngerasa ini pasti bisa jadi berkat nih buat teman-temanku, buat saudara-saudaraku, di share videonya. Dan yang terakhir jangan lupa untuk di subscribe channel Asia Zara Radio untuk gak ketinggalan informasi daripada Asia Zara Radio tentunya. Terima kasih, saya Rolis Firman. Saya Deborah Tiara. Kita pamit undur diri dulu. Bye-bye. God bless you all. Thank you ya, Deb. Thank you, Kak. Semuanya. Waduh, senang. Dengan kondisi